Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas seputar sholat Jumat. Kita baca hadisnya. Kita sudah masuk pada hadis ke-487. Wa an As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu an anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta tukallima aw takhruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla tusall salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj, rawahu Muslim. Dari As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, jika kamu sholat Jumat maka janganlah kamu sambung dengan sholat lain sampai kamu berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasul merintahkan kami dengan hal itu dengan sabdanya, hendaklah kita jangan menyambung dengan salat lain sampai kita berbicara atau keluar. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bicara soal adab dan etika seseorang ketika melaksanakan sholat wajib, kemudian selepas sholat wajib ingin melaksanakan sholat sunnah. Maka tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat wajib, selesai sholat wajib langsung berdiri kepada sholat sunnah, kecuali ada yang memisahkan antara sholat wajib dengan sunnah. Bisa saja pemisahnya mungkin bicara atau berpindah tempat. Itu kesimpulan hadis ini. Hadis ini lengkapnya sebenarnya disebutkan di dalam Sahih Muslim nomor hadis ke 1463. Diceritakan di sini bahwa Nafi ibn Zubair mengutus Sa'ib ini anak daripada saudari Namir, untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam sholat. Maka ketika itu Sa'ib berkata, benar aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah di dalam maksurah. Maksurah itu satu ruangan yang dibangun di dalam masjid. Setelah imam salam, aku berdiri di tempatku, kemudian aku menunaikan sholat sunnah. Ketika Muawiyah masuk, maka Muawiyah mengingkari perbuatan Sa'ib ini, sehingga mengutus seseorang untuk menegurnya. Maka utusan Muawiyah itu kemudian datang kepada Sa'ib, kemudian mengatakan, la ta'ud lima fa'alta, jangan kau ulangi apa yang sudah kau lakukan. Kemudian dia mengatakan, idza shallaital jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta takallam aw tukallima aw takhruj. Kalau engkau sholat Jumat,
maka jangan kemudian disambung dengan sholat sunnah yang lainnya sampai kau bicara atau keluar. Karena Nabi SAW merintahkan kita alla tusal salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Karena Rasul melarang seseorang menyambung solat dengan solat yang lainnya sampai kita bicara atau bergeser keluar. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawinya namanya Sa'ib ibn Yazid. Dan Sa'id ibn Yazid ini ketika berjumpa dengan Nabi SAW pada Hajjatil Wada, itu masih kecil usianya, masih 7 tahun. Tetapi walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul karena usianya juga masih kecil, dia banyak meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman dan juga bapaknya Yazid, sehingga banyak juga riwayat yang diriwayatkan dia kepada kita. Cuman ulama berselisih pendapat tentang tahun wafatnya saja. Ada yang mengatakan bahwa dia sahabat yang terakhir mati di kota Madinah. Sa'ib ibn Yazid ini sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah berdasarkan perkataan Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan mata atau akhiru man mata bil Madinati minas sahabah, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah, Sa'id ibn Yazid ini. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ud, perkataan Muawiyah, la ta'ud lima fa'alta min salatin nafilatir ratibati fi makanil al-faridati mubasyaratan. Artinya kata-kata jangan kau ulangi apa yang sudah kau perbuat, maksudnya melaksanakan solat sunnah langsung setelah solat wajib. Hendaklah ada jeda di situ. Seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kalau bisa antara solat wajib dengan solat sunnah itu ada jeda dengan zikir. Minimalnya istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kalau memang kita tergesa-gesa. Baru setelah itu kemudian kita solat sunnah. Itu pun jangan di tempat kita melaksanakan solat wajib, tetapi bergeserlah sedikit. Atau sebaiknya ya kalau Rasul pulang ke rumah solat sunnah di rumah. Tapi kalau seandainya memang kita terburu-buru dan harus solat sunnah di masjid, atau ibu mungkin solat sunnah di rumah setelah solat wajib, maka ketika melaksanakan sunnah hendaklah bergeser ke kiri atau ke kanan, yang jelas jangan di tempat kita melaksanakan solat wajib. Itu maksudnya. Lah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan syarahan kepada hadis ini, beliau mengatakan fihi dalilun lima qalahu ashabuna. Di sini ada dalil yang dikatakan oleh madhab kami, maksudnya Syafi'i, anna nafilatar ratibata wa ghairaha, bahwa salat-salat sunnah yang sifatnya rawatib atau yang lainnya, yustahabu an yatahawwala laha an mawdi'il faridati ila mawdi'i akhar, disunnahkan untuk berpindah dari tempat kita melaksanakan salat wajib ke salat sunnah. Wa afdaluhu at-tahawul ila baiti, dan seafdal-afdalnya ya berpindah dari tempat dia melaksanakan salat wajib, maksudnya di masjid, pulang ke rumahnya. Wa illa, kalaupun tidak, maksudnya tidak melaksanakan salat sunnah di rumahnya, fa maudi'u akhar minal masjid au ghairihi, maka kita bisa berpindah di tempat di dalam masjid itu, bukan tempat kita melaksanakan sholat wajib, entah mungkin mundur ke belakang
atau cari tempat lain, ataupun kalaupun harus di situ maka bergeserlah ke kiri atau ke kanan. Alasannya apa di sini? Maksudnya apa sih hikmahnya? Kenapa kemudian mesti bergeser seperti itu dan kita dianjurkan untuk tidak sholat sunnah di tempat kita melaksanakan sholat wajib? Hikmahnya dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Ramli, seorang ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan yusannu an yantakila lin nafli awil fardi min maudi'i fardihi aw naflihi ila ghairihi takthiran lima wadi'is sujudi fa innaha tashhadu lahu wa lima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadati fa illam tantakil ila maudi'in akhar fa shalla bi kalami insanin. Kata Imam Ar-Ramli, dia mengatakan disunahkan untuk berpindah melaksanakan sholat sunnah ataupun kewajiban dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hikmahnya apa? Supaya takthiran lima wadi'is sujud, supaya tempat yang kita gunakan itu, umpamanya kita sholat sebelah sini, kemudian kita sholat sebelah situ, berarti bumi yang kita gunakan untuk sujud itu memiliki banyak tempat, dan itu akan menjadi saksi dia pada hari kiamat. Jadi bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan sujud sebelah sini, si fulan sujud sebelah situ. Berarti akan banyak lagi yang akan menjadi saksi tentang sujudnya dia dari bumi ini. Atau di antara hikmahnya, kata Imam Ramli, dia mengatakan hikmahnya adalah walima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadah, supaya lebih banyak lagi tempat-tempat di bumi ini yang dijadikan untuk beribadah. Supaya enggak satu tempat, maksudnya banyak tempat-tempat digunakan untuk beribadah. Tapi kalau seandainya mungkin di masjid itu kayak sholat Jumat itu kan rame gitu kan. Kadang-kadang saya kalau habis ngimami sholat Jumat mau ke belakang udah nggak bisa, karena rame kan itu ya. Mau cari tempat di belakang itu rame karena orang itu udah langsung buyar. Kadang-kadang kecuali lama mau 10-15 menit baru mungkin adalah mulai satu-satu keluar gitu ya. Tapi kalau seandainya belum lama jaraknya itu orang masih penuh di situ, maka kalau seperti itu kondisinya, maka kita boleh seseorang itu tidak pindah dari tempatnya, tetapi kalau bisa bicara, ngomong sama orang, ya ngomong sama orang, pokoknya bicaralah. Bicara apa? Gimana kondisi antum? Gitu ya. Oh baik Ustadz. Nah, langsung sholat di tempat kita sholat boleh yang seperti itu, asal sudah ada pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah, walaupun tidak beranjak dari tempat, dengan cara apa? Bicara kepada manusia tadi. Karena hadisnya di sini Nabi SAW melarang atau memerintahkan untuk berpindah dari satu tempat sholat wajib ke tempat sholat sunnah dengan dua cara. Pertama dengan bicara atau dengan geser. Ya, bisa dengan bicara atau dengan bergeser ke kiri dan ke kanan. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, ayat jazu ahadukum idza shalla an yataqaddam aw yata'akhir aw an yaminihi aw an shimalihi. Lemahlah apakah lemah salah seorang di antara kalian untuk melakukan salat, setelah salat dengan cara apa? Maju ke depan atau mundur ke belakang atau geser ke arah kanan atau geser ke arah kiri. Jadi kalau ibu salat di rumah, umpamanya salat duhur, kemudian masih di dalam sajadahnya kan itu ya, maka ibu kalau ingin melaksanakan sholat sunnah, zikir sebentar, kemudian mundur ke belakang sedikit atau majukan ke depan sedikit atau mungkin ke sebelah kanan dan kiri, supaya kita tidak di tempat kita melaksanakan sholat wajib. Nah,
kalau memang sempit ruangannya, tidak bisa maju, nggak bisa mundur, ya minimalnya di situ ada ucapan. Pamannya ibu berteriak apa gitu kan, anaknya kepada suaminya, ya, supaya menunjukkan bahwa di sini ada pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Gitu. Ustaz, nggak ada orang di rumah teriak-teriak. Yang penting ngomong lah kan, mau ngomong sama cicak ke sama apa, yang penting ngomong. Maksudnya kan di sini Rasul mengatakan sampai kita bicara kan. Karena kalau sudah bicara itu berarti kita sudah tidak dalam kondisi sholat, sudah menyibukkan dengan perkara-perkara yang di luar dari sholat. Bicara kan bukan bagian dari sholat. Itulah yang menunjukkan perbedaan antara sholat wajib dan sunnahnya di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, was sunnatu an yafsilah bainal fardi wan nafli fil jum'ati wa ghairiha. Dan termasuk sunnah, kata Imam Ibn Taimiyah, memisahkan antara solat wajib dengan solat sunnah, baik dalam solat Jumat sebagaimana redaksi hadis di sini ataupun selain daripada solat Jumat. Bahkan Al-Imam Majduddin Abul Barakat dalam kitabnya Nail Autar, dalam Muntaqul Akhbar syarahnya Al-Autar itu, beliau membuat bab namanya bab istihbabut tatawwu fi ghairi maudi'il maktubati. Disunahkan melaksanakan solat sunnah bukan di tempat dia melaksanakan solat wajib. Sebutkan dalam kitab Al-Muntaqu Al-Akhbar yang disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani yang kitabnya ma'ruf namanya Nailul Autar. Tapi di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bayan masyru'iyyati faslin nafilati anil fariidhah. Di sini ada keterangan disyariatkan seseorang memisahkan antara solat sunnah dengan solat wajib, baik sunnah ke sunnah atau wajib ke wajib. Umpamanya ibu menjamak solat, itu namanya wajib ke wajib kan. Ibu menjamak zuhur dengan asar, nah, kemudian kan langsung tuh, paling pemisahnya kalau ada yang komat kan komat gitu. Maka kalau bisa bergeser sedikit, atau dari sholat sunnah ke sholat sunnah, kecuali tarawih. Ulama mengecualikan kecuali sholat tarawih, ya, maka tidak mengapa tidak bergeser, khusus sholat tarawih itu. Kemudian yang nomor 2, jawazu ittikhadil maqsurati fil masjidi idza ra'aha waliyul amri maslahatun. Boleh mengambil satu tempat di dalam masjid kalau memang umpamanya memang pemimpin sebuah negeri itu menghendaki. Walaupun pada dasarnya kan kita tidak boleh mengkhususkan tempat di masjid. Nggak boleh ibu umpamanya ambil sajadah meletakkan di pinggir masjid, pokoknya itu tempat ibu, tidak boleh yang lainnya. Itu tidak boleh mengkhususkan tempat. Tapi kalau seandainya waliul amri, pemimpin sebuah negeri itu menghendaki, ya mungkin khusus untuk dia karena sebuah kemaslahatan, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, inna nafilata ratibata wa ghairaha yustahabu an yatahawwala laha an maudi'il faridati ila maudi'in akhar. Bahwa salat sunnah yang sifatnya rawatib ataupun yang lainnya disunahkan untuk berpindah, dari tempat yang ia melaksanakan salat wajib ke tempat yang lainnya. Dan yang paling afdal ya berpindah ke rumahnya, karena salat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Kemudian yang nomor 4, annal fasla bainan nafilati wal faridati yahsulu bi kalam walakin al intiqal afdal. Bahwa yang memisahkan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah ucapan. Dengan kita ngomong berarti sudah bisa kita melaksanakan sunnah, dan lebih afdal lagi bergeser. Dari tempatnya, walaupun tidak banyak bergeser, hanya beberapa
langkahnya ke samping kiri atau samping kanan untuk menunjukkan bahwa sudah bukan sholat wajib lagi. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kata ulama, dikhawatirkan nanti terjadi salah paham, terutama orang-orang yang baru masuk Islam membayangkan, orang mu'alaf yang belum tahu tentang hukum-hukum sholat, kemudian melihat seseorang sholat wajib selesai kemudian sholat sunnah langsung tidak ada jeda, nanti orang mu'alaf bilang, oh banyak kali sholatnya kan itu ya. Tapi dengan adanya ngomong bergeser, berarti dia sedang melaksanakan sholat yang berbeda dengan sholat yang pertama, sehingga tidak terjadi syubhat di sini. Ya. Kemudian juga di antara fadilahnya ataupun di antara fawaidnya adalah maksudu hadal hadis man uma yuaddi ila azyadati ala salawatil mahdudati. Maksud hadis ini adalah larangan supaya tidak terkesan ada tambahan pada sholat wajib. Sebab kalau langsung dari sholat wajib kemudian sholat sunnah kan terkesan ada tambahan di situ. Padahal kita sudah sedang melaksanakan sunnah, bukan sedang melaksanakan wajib. Maka supaya tidak terkesan seperti itu, maka putuslah dengan ucapan dan sebaiknya dengan berpindah tempat. Itu lebih baik lagi. Ini diantara faedah daripada hadis ini. Inti hadis ini, kalau bisa jangan sholat di tempat kita melaksanakan sholat wajib, tapi bergeserlah imma ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan, dan yang lebih afdol ya bergeser sampai ke rumah. Ini bagi laki-laki, tapi bagi wanita di rumah ya lebih mudah lagi. Umpamanya ibu kan berada di atas sajadah, ya tinggal maju sedikit atau mundur sedikit, atau sajadahnya dipindah, digeser sajadahnya umpamanya, kan bisa juga. Yang penting jangan di tempat sholat wajib ya. Tetapi sekali lagi ini dalam kondisi kita bisa bergerak dari situ. Tapi kalau tidak bisa bergerak dari situ, umpamanya ibu mungkin sholat di rumah orang, kemudian sempit sekali, nggak bisa berpindah, dan memang tempatnya sangat sempit, menjadi kos-kosan gitu kan, maka itu tidak ada masalah karena memang kondisinya memang tidak bisa berpindah. Tapi kalau bisa, sebagai bentuk bahwa ibu tidak sedang melaksanakan wajib, yang ngomong harus ada ucapan gitu ya. Taib. Ini hadis yang pertama, hadis Sa'ib ibn Yazid. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ightasala thumma atal jum'ata fa shallama qaddara lahu thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyamin, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi besar lalu mendatangi salat Jumat, lalu salat semampu dia, kemudian dia diam sampai imam selesai khutbah, kemudian dia pun salat bersama imam, maka diampuni baginya dosa antara dia dengan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Jadi diampuni dosanya bukan hanya antara dia dengan Jumat, tetapi juga ditambah 3 hari setelahnya. Taib. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum. Di antaranya yang jadi fokus hadis ini adalah hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat. Apakah mandi Jumat ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Ataukah mandi Jumat ini berlaku anjurannya kepada laki-laki, apakah juga kepada perempuan? Ini pembahasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan
bahwa mandi Jumat itu bagi laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia salah seorang ulama yang memilih bahwa mandi Jumat itu wajib. Kenapa? Karena ada nas yang sahih, kata beliau bahwa Nabi SAW terang-terangan mengatakan bahwa ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib pada setiap orang yang sudah balik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lihat bagaimana Nabi SAW telah mengatakan wajibun. Ada kalimat wajib. Mau dipahami mana lagi? Selain kalimat wajib ya wajib. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa hukum mandi Jumat adalah wajib. Adapun hadis-hadis tentang masalah riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak wajibnya mandi Jumat itu disoroti soal sanadnya. Dan juga sebagian dari segi matannya. Intinya beliau yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya dia tidak mandi, sengaja tidak mandi Jumat, kemudian dia langsung sholat Jumat, apakah kemudian sholatnya tidak sah? Maka beliau mengatakan tidak sah Jumatnya, cuman dia berdosa karena tidak mandi. Tapi wallahu alam saya pribadi lebih cenderung bahwa sholat mandi Jumat itu tidak sampai wajib, tetapi sunnah saja. Karena ini adalah pendapat semua madhab, baik madhab Hanafi,